Analisis mendalam dan panduan praktis, standar audit, SA 300, revisi 2021, perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Judul standar dan nomor. SA 300, revisi 2021, perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Penyebutan, revisi 2021, pada judul ini merupakan penanda krusial. Ini mengindikasikan bahwa standar ini telah melalui proses pembaruan untuk memastikan keselarasan dengan International Standards on Auditing, ISA, terkini yang diterbitkan oleh IAS, serta untuk merespons perubahan dalam lingkungan bisnis, teknologi, dan risiko yang dihadapi entitas. Bagi praktisi, ini adalah sinyal tegas bahwa praktik perencanaan audit yang usang mungkin tidak lagi memadai, dan kepatuhan terhadap versi terbaru ini bersifat wajib untuk audit yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Frasa, perencanaan suatu audit, sendiri menekankan bahwa perencanaan bukanlah sekadar aktivitas administratif atau pengisian daftar periksa di awal perikatan. Sebaliknya, standar ini memposisikan perencanaan sebagai sebuah proses intelektual yang fundamental dan dinamis, yang menjadi fondasi bagi keseluruhan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan audit. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari SA 300 dirumuskan secara ringkas dan kuat dalam paragraf 4. Tujuan auditor adalah untuk merencanakan audit agar audit tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Kata kunci dalam tujuan ini adalah efektif. Efektivitas dalam konteks ini melampaui sekadar menyelesaikan audit, ia merujuk pada pelaksanaan audit dengan cara yang secara optimal mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk memperoleh keyakinan memadai guna memberikan opini yang tepat atas laporan keuangan, sambil menggunakan sumber daya secara efisien. Pada dasarnya, SA 300 hadir untuk menjawab serangkaian pertanyaan kritis yang dihadapi setiap auditor di awal perikatan, bagaimana kita memastikan audit ini memiliki arah yang jelas. Bagaimana kita memfokuskan sumber daya kita yang terbatas pada area yang paling berisiko. Bagaimana kita mengantisipasi dan mengatasi potensi masalah sebelum menjadi hambatan besar. Tanpa kerangka kerja perencanaan yang sistematis seperti yang diatur dalam SA 300, sebuah audit berisiko tinggi menjadi serangkaian prosedur yang tidak terkoordinasi, reaktif, dan tidak efisien, yang pada akhirnya dapat gagal mendeteksi kesalahan penyajian material. Paragraf 2 dari standar ini lebih lanjut merinci manfaat praktis dari perencanaan yang efektif, yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan tersebut. Mencurahkan perhatian pada area penting, memastikan upaya audit terkonsentrasi pada area-area dengan risiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara tepat waktu, mendorong pendekatan yang proaktif, bukan reaktif, terhadap tantangan audit. Mengorganisasi dan mengelola perikatan secara efisien, menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek untuk memastikan audit berjalan lancar. Memilih tim yang tepat dan mengawasi mereka, memastikan sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai ditugaskan ke area yang tepat dan disupervisi dengan memadai. Mengoordinasikan pekerjaan, memfasilitasi kolaborasi yang lancar dengan auditor komponen atau pakar yang mungkin terlibat. Ruang lingkup. SA 300 berlaku untuk seluruh audit atas laporan keuangan. Standar ini secara spesifik mengatur tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit tersebut. Penting untuk dicatat bahwa standar ini ditulis dengan asumsi utama sebuah audit berulang, recurring audit, di mana auditor telah memiliki pengalaman dan pemahaman dari audit periode sebelumnya dengan entitas yang sama. Namun, standar ini secara eksplisit mengakui bahwa situasi audit tidak selalu sama. Oleh karena itu, standar ini mengidentifikasi secara terpisah adanya pertimbangan tambahan yang wajib diterapkan dalam perikatan audit tahun pertama, initial audit engagement.
Pembedaan ini sangat krusial dalam praktik karena tingkat risiko dan basis informasi yang dimiliki auditor sangat berbeda antara kedua skenario tersebut. Dalam audit berulang, auditor dapat memanfaatkan pemahaman yang telah terbangun mengenai bisnis klien, sistem pengendalian internal, personel kunci, dan area-area risiko historis. Hal ini memungkinkan proses perencanaan menjadi lebih efisien, karena auditor tidak memulai dari nol. Dalam audit tahun pertama, auditor menghadapi tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi karena tidak memiliki pengalaman sebelumnya dengan entitas. Oleh karena itu, SA300 mengharuskan fase perencanaan menjadi lebih ekstensif dan mendalam. Aktivitas perencanaan tambahan ini mencakup, misalnya, keharusan untuk berkomunikasi dengan auditor pendahulu, jika ada, dan melaksanakan prosedur audit spesifik untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat mengenai saldo awal, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam SA 510. Standar ini secara implisit mengakui bahwa dalam audit tahun pertama, penekanan harus diberikan pada pembangunan fondasi pemahaman yang kokoh untuk memastikan efektivitas audit tidak terkompromi oleh kurangnya pengetahuan historis. Definisi kunci. Meskipun SA300 tidak memiliki bagian, definisi, formal, standar ini berpusat pada dua konsep kunci yang membentuk hierarki perencanaan audit, strategi audit secara keseluruhan, dan rencana audit. Memahami perbedaan dan hubungan antara keduanya adalah fundamental untuk menerapkan standar ini dengan benar. Strategi audit secara keseluruhan. Ini adalah dokumen atau pemahaman tingkat tinggi yang berfungsi sebagai cetak biru audit. Strategi ini menetapkan ruang lingkup, saat, dan arah perikatan secara umum dan memberikan panduan untuk mengembangkan rencana audit yang lebih rinci. Penetapan strategi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dan strategis, seperti ruang lingkup, seberapa luas cakupan audit? Apakah akan mencakup semua lokasi atau hanya sampel? Apakah ada komponen yang diaudit oleh auditor lain? Saat, waktu kapan pekerjaan audit kunci akan dilaksanakan? Apakah akan ada kunjungan interim sebelum akhir tahun? Kapan observasi persediaan akan dilakukan? Arah, di mana fokus utama upaya audit akan diarahkan? Area mana yang dinilai memiliki risiko tertinggi? Misalnya, pengakuan pendapatan, penilaian instrumen keuangan kompleks. Sumber daya, siapa saja anggota tim yang akan ditugaskan? Apakah diperlukan pakar? Berapa anggaran jam kerja yang dialokasikan untuk setiap area? Rencana audit. Ini adalah dokumen yang lebih operasional dan terperinci yang menerjemahkan strategi menjadi serangkaian tindakan konkret. Rencana audit berfungsi sebagai instruksi kerja bagi tim audit. Isinya menguraikan sifat, saat, dan luas, natur, timing, and extent dari prosedur audit spesifik yang akan dilaksanakan, yang mencakup prosedur penilaian risiko yang direncanakan, sesuai ketentuan SA 315. Prosedur audit lanjutan yang direncanakan pada tingkat asersi, yaitu pengujian pengendalian dan prosedur substantif, sesuai ketentuan SA 330. Prosedur audit lain yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh standar audit. Hubungan antara keduanya bersifat hierarkis dan kausal, strategi adalah induk yang memberikan arahan bagi pengembangan rencana. Sebuah rencana audit yang baik tidak dapat disusun tanpa adanya strategi audit secara keseluruhan yang solid. Lebih jauh, hubungan ini bersifat dinamis, jika selama pelaksanaan audit ditemukan informasi baru yang signifikan yang mengubah pemahaman auditor tentang risiko, maka strategi audit harus dimodifikasi, yang pada gilirannya akan secara langsung menyebabkan revisi pada rencana audit. Prinsip dan konsep fundamental. Di balik ketentuan-ketentuan teknisnya, SA 300 dibangun di atas beberapa prinsip dan konsep fundamental yang mencerminkan esensi dari audit modern yang berkualitas. Keterlibatan pimpinan,
Top-down approach standar ini secara eksplisit mengharuskan rekan perikatan dan anggota tim perikatan utama lainnya untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan audit, termasuk dalam diskusi tim. Ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa perencanaan bukanlah tugas administratif yang dapat didelegasikan kepada staf junior. Perencanaan adalah sebuah latihan yang menuntut pertimbangan profesional tingkat tinggi. Keterlibatan pimpinan memastikan bahwa pengalaman, keahlian, dan wawasan mereka yang luas dimanfaatkan sejak awal untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang kompleks dan merancang pendekatan audit yang paling responsif. Ini adalah mekanisme pengendalian mutu yang tertanam langsung dalam proses perencanaan. Perencanaan sebagai proses dinamis, iterative process S300 menolak pandangan bahwa perencanaan adalah fase statis yang selesai di awal audit. Sebaliknya, standar ini menggambarkannya sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan berulang. Auditor memiliki kewajiban untuk terus memutakhirkan strategi dan rencana audit seiring dengan diperolehnya bukti audit baru atau terjadinya perubahan kondisi. Konsep ini mencerminkan realitas praktik audit, di mana pemahaman auditor atas entitas dan risikonya terus berkembang. Kemampuan untuk memodifikasi rencana secara dinamis adalah kunci untuk memastikan audit tetap relevan, fokus, dan efektif dari awal hingga akhir. Skalabilitas, proportionality standar ini mengakui bahwa tidak ada satu pendekatan perencanaan yang cocok untuk semua. Upaya perencanaan harus proporsional dengan ukuran dan kompleksitas entitas. Untuk audit atas entitas yang lebih kecil, proses penetapan strategi tidak perlu menjadi proses yang kompleks dan menghabiskan banyak waktu. Dokumentasi strategi bisa sesederhana suatu memorandum singkat yang diperbarui dari tahun sebelumnya, dan rencana audit dapat menggunakan program audit standar yang disesuaikan. Prinsip skalabilitas ini memberikan fleksibilitas kepada auditor, mencegah over-auditing pada klien yang lebih sederhana, sambil tetap memastikan bahwa esensi dari perencanaan yang berbasis risiko tetap diterapkan. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. Bagian ini merinci kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh auditor dalam tahap perencanaan. Setiap poin di bawah ini merupakan persyaratan mandatori. Keterlibatan tim perikatan utama, par 5 sedih. Rekan perikatan dan anggota tim perikatan utama lainnya harus dilibatkan dalam perencanaan audit, termasuk berpartisipasi dalam diskusi tim perikatan. Aktivitas awal perikatan, par 6 sedih. Sebelum memulai perencanaan detail, auditor harus melaksanakan pemeriksaan gerbang berikut. Melaksanakan prosedur terkait keberlanjutan hubungan dengan klien sesuai SA 220. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan, termasuk independensi, sesuai SA 220. Menetapkan pemahaman atas ketentuan perikatan, misalnya, melalui surat perikatan, sesuai SA 210. Aktivitas perencanaan, par Juli 11 sedih. Menetapkan strategi audit secara keseluruhan, par 78 auditor harus menetapkan strategi audit secara keseluruhan. Dalam prosesnya, auditor harus mengidentifikasi karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkupnya. Memastikan tujuan pelaporan untuk merencanakan waktu audit dan komunikasi. Mempertimbangkan faktor-faktor signifikan yang akan mengarahkan upaya tim. Mempertimbangkan hasil aktivitas awal perikatan dan pengetahuan relevan lainnya. Memastikan sifat, saat, dan luas sumber daya yang diperlukan. Mengembangkan rencana audit, par 9 sedih auditor harus mengembangkan rencana audit yang mencakup sifat, saat, dan luas dari prosedur penilaian risiko yang direncanakan, mengacu pada SA 315. Prosedur audit lanjutan yang direncanakan pada tingkat asersi, mengacu pada SA 330. Prosedur audit lainnya yang diharuskan oleh SA. Memutakhirkan strategi dan rencana,
Par 10 Sedi auditor harus memutakhirkan dan mengubah strategi serta rencana audit jika diperlukan selama pelaksanaan audit. Merencanakan arahan dan supervisi, Par 11 Sedi auditor harus merencanakan sifat, saat, dan luas arahan, supervisi atas anggota tim perikatan, dan penelaahan atas pekerjaan mereka. Dokumentasi, Par 12 Sedi. Auditor harus memasukkan hal-hal berikut dalam dokumentasi audit. Strategi audit secara keseluruhan. Rencana audit. Setiap perubahan signifikan yang dilakukan terhadap strategi atau rencana, beserta alasan perubahan tersebut. Pertimbangan tambahan dalam audit tahun pertama, Par 13 Sedi. Sebelum memulai audit tahun pertama, auditor harus melaksanakan prosedur penerimaan hubungan dengan klien sesuai SA 220. Melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, jika terjadi pergantian auditor, sesuai ketentuan etika yang relevan. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian ini memberikan konteks, klarifikasi, dan panduan praktis untuk membantu auditor menerapkan ketentuan wajib dalam situasi nyata. Sifat dan saat perencanaan, A1-A3 luasnya aktivitas perencanaan sangat bervariasi, tergantung pada ukuran dan kompleksitas entitas, serta pengalaman tim audit sebelumnya dengan entitas tersebut. Perencanaan mencakup aktivitas penting yang harus diselesaikan sebelum auditor melakukan penilaian risiko secara mendalam, seperti pelaksanaan prosedur analitis awal, pemerolehan pemahaman umum tentang kerangka hukum, dan penentuan materialitas. Standar ini juga memperbolehkan auditor untuk mendiskusikan beberapa elemen perencanaan dengan manajemen untuk tujuan koordinasi, namun dengan kehati-hatian agar tidak membuat prosedur audit menjadi terlalu mudah diprediksi, yang dapat menurunkan efektivitas audit. Strategi dan rencana dalam praktik. A8-A14 Strategi audit secara keseluruhan membantu auditor membuat keputusan alokasi sumber daya yang krusial, siapa yang akan ditugaskan, misalnya, staf berpengalaman untuk area berisiko tinggi, berapa banyak sumber daya yang dialokasikan, misalnya, anggaran jam, kapan sumber daya tersebut akan digunakan, misalnya, pada tahap interim atau akhir tahun, dan bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan disupervisi. Lampiran dalam SA 300 menyediakan daftar contoh pertimbangan yang sangat bermanfaat dalam menyusun strategi ini. Rencana audit, yang lebih rinci, seringkali berkembang seiring berjalannya audit, terutama perencanaan prosedur audit lanjutan yang sangat bergantung pada hasil dari prosedur penilaian risiko. Pertimbangan spesifik entitas kecil, A11, A17, A21 untuk menyederhanakan penerapan, standar memberikan panduan praktis bagi audit entitas yang lebih kecil. Strategi dapat didokumentasikan dalam bentuk memorandum singkat yang disiapkan pada akhir audit sebelumnya dan dimutakhirkan berdasarkan diskusi dengan pemilik pengelola. Rencana dapat menggunakan program audit standar atau daftar periksa yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi perikatan dan penilaian risiko auditor. Supervisi, jika audit dilaksanakan seluruhnya oleh satu orang, praktisi tunggal, isu arahan dan supervisi menjadi tidak relevan. Namun, untuk menjaga objektivitas, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan auditor lain yang berpengalaman jika menghadapi isu yang kompleks atau tidak biasa. Dokumentasi yang efektif, A18-A20 Dokumentasi strategi berfungsi sebagai catatan atas keputusan-keputusan utama yang membentuk audit. Dokumentasi rencana berfungsi sebagai catatan atas prosedur spesifik yang akan dilakukan. Dokumentasi atas perubahan signifikan harus menjelaskan mengapa strategi atau rencana diubah dan bagaimana auditor merespons perubahan tersebut. Ini adalah elemen kunci untuk menunjukkan proses audit yang responsif dan dipikirkan dengan matang. Hubungan dengan standar audit lain. SA 300 tidak beroperasi dalam ruang hampa. Standar ini berfungsi sebagai sistem saraf pusat dalam proses audit yang menerima informasi dari standar-standar tahap awal,
memprosesnya menjadi sebuah rencana yang koheren, dan kemudian mengirimkan instruksi ke standar-standar tahap pelaksanaan. Memahami interkoneksi ini sangat penting untuk melihat proses audit sebagai satu kesatuan yang logis. Tabel berikut memvisualisasikan bagaimana SA300 berinteraksi dengan SA lainnya. Standar terkait. Konteks referensi dalam SA300. Sifat interaksi, input-output kerangka. Implikasi praktis bagi auditor. SA200. Catatan pengantar. Kerangka, framework. Perencanaan, SA300, adalah penerapan spesifik dari prinsip-prinsip umum audit, misalnya, skeptisisme profesional, pertimbangan profesional, yang diamanatkan oleh SA200. SA210. Par. 6. C. Input, prasyarat. Perencanaan tidak dapat dimulai secara formal sebelum ketentuan perikatan disetujui, diatur SA210. Surat perikatan mendefinisikan batasan dan tujuan perencanaan. SA220. Par. 6. AB, 13, A. Input, prasyarat. Hasil dari prosedur penerimaan keberlanjutan klien dan evaluasi independensi, diatur SA220, merupakan keputusan, lanjut tidak lanjut, yang mendahului semua perencanaan detail. SA230. Par. 12. Output, kewajiban. Strategi dan rencana yang dibuat berdasarkan SA300 harus didokumentasikan sesuai dengan persyaratan dalam SA230, dokumentasi audit. SA315. Par. 9. A. Output, instruksi. SA300 mengamanatkan bahwa rencana audit harus secara eksplisit merinci NTG dari prosedur penilaian risiko yang akan dilakukan berdasarkan SA315. SA300 merencanakan pelaksanaan dari SA315. SA330. Par. 9. B. Output, instruksi. SA300 mengamanatkan bahwa rencana audit harus merinci NTG dari prosedur audit lanjutan sebagai respons terhadap risiko yang dinilai, diatur SA330. SA300 menjadi jembatan antara identifikasi risiko, SA315, dan respons audit, SA330. SA320. Lampiran. Input, konsep kunci. Penentuan materialitas, diatur SA320, adalah salah satu aktivitas perencanaan paling awal dan fundamental. Angka materialitas akan secara langsung memengaruhi ruang lingkup dan arah audit dalam strategi. SA510. Par. A22. Input, pertimbangan khusus. Untuk audit tahun pertama, SA300 mengingatkan auditor bahwa perencanaan harus mencakup prosedur untuk memverifikasi saldo awal, yang diatur secara rinci dalam SA510. SA600. Lampiran. Input, pertimbangan khusus. Dalam audit grup, perencanaan, SA300 harus mempertimbangkan dan mengoordinasikan pekerjaan auditor komponen, yang diatur secara spesifik oleh SA600. Implikasi praktis bagi auditor. Menerjemahkan bahasa formal SA300 ke dalam pekerjaan sehari-hari seorang auditor menghasilkan beberapa implikasi praktis yang sangat penting. Perencanaan adalah proses berpikir kritis, bukan mengisi formulir. Godaan terbesar dalam praktik adalah hanya menyalin rencana audit dari tahun sebelumnya. SA300 secara implisit melarang pendekatan ini. Auditor harus secara aktif mempertimbangkan apa yang telah berubah dalam bisnis klien. Apa risiko baru yang muncul? Bagaimana perubahan ini memengaruhi pendekatan audit kita? Investasi waktu di awal mencegah krisis di akhir. Perencanaan yang baik memindahkan sebagian besar pekerjaan analitis dan pemikiran ke awal perikatan,
Front-loading. Ini mungkin terasa seperti beban kerja yang lebih berat di awal, tetapi investasi ini akan sangat terbayar dengan menghindari kejutan di akhir pekerjaan lapangan yang dapat menyebabkan keterlambatan, pekerjaan ulang yang ekstensif, dan tekanan yang tidak perlu. Auditor adalah manajer proyek. SA300 secara efektif menuntut auditor untuk memiliki keterampilan manajemen proyek yang kuat. Auditor harus mampu mengelola 3 kendala utama, ruang lingkup, apa yang diaudit, waktu, jadwal dan tenggat waktu, dan sumber daya, tim dan anggaran, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dokumentasi adalah benteng pertahanan. Dalam dunia audit, berlaku pepatah, jika tidak didokumentasikan, itu tidak pernah dilakukan. Strategi dan rencana audit yang didokumentasikan dengan baik, termasuk justifikasi yang jelas untuk setiap perubahan signifikan, adalah bukti utama bagi penelaah, baik internal dari tim pengendalian mutu maupun eksternal dari regulator, bahwa audit telah dilaksanakan dengan cermat, profesional, dan sesuai standar. Area yang memerlukan perhatian khusus saat menerapkan standar ini meliputi audit tahun pertama. Alokasikan waktu dan sumber daya yang jauh lebih besar untuk fase perencanaan. Jangan pernah meremehkan upaya yang diperlukan untuk memahami klien baru dari awal. Perubahan signifikan pada klien, jika klien melakukan akuisisi besar, menerapkan sistem ERP baru, atau menghadapi perubahan regulasi yang signifikan, strategi dan rencana audit dari tahun sebelumnya kemungkinan besar tidak lagi relevan dan harus direvisi secara fundamental. Diskusi tim yang bermakna, pastikan diskusi perencanaan tim yang diamanatkan oleh standar benar-benar terjadi dan melibatkan pertukaran ide yang substantif, bukan hanya pengarahan satu arah dari manajer ke staf. Contoh sederhana. Untuk mengilustrasikan konsep inti SA300, mari kita gunakan analogi sederhana, merencanakan perjalanan darat dari Jakarta ke Bali. Tujuan utama, sesuai SA200 sedih tiba di Bali dengan selamat, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Dalam audit, memberikan opini yang tepat atas laporan keuangan. Aktivitas awal, sesuai SA210-220 sedih. Memastikan semua penumpang setuju dengan tujuan, aturan, dan pembagian biaya perjalanan, persetujuan ketentuan perikatan SA210. Memeriksa kondisi mobil, rem, ban, oli, dan memastikan pengemudi memiliki SIM yang valid serta dalam kondisi fit, evaluasi kompetensi independensi SA220. Jika mobil tidak layak jalan, perjalanan tidak bisa dimulai. Strategi audit secara keseluruhan, SA300, Part 7 sedih. Ini adalah diskusi tingkat tinggi sebelum berangkat. Tim memutuskan. Ruang lingkup rute, akan lewat jalur Pantura. Saat, waktu perjalanan akan memakan waktu 4 hari 3 malam. Arah, fokus utama adalah berhenti untuk wisata kuliner di Semarang dan mengunjungi Candi Borobudur di Magelang. Ini adalah area berisiko tinggi, area yang paling penting untuk keberhasilan perjalanan. Sumber daya, anggaran total adalah 5 juta rupiah, dan akan ada 2 pengemudi yang bergantian setiap 4 jam. Rencana audit, SA300, Par 9 sedih. Ini adalah itinerary detail yang dibuat berdasarkan strategi di atas. Contoh, hari 1, pukul 5 berangkat dari Jakarta. Pukul 8 berhenti sarapan nasi jamblang di Cirebon. Pukul 12 makan siang lumpia di Semarang. Pukul 16 check-in di Hotel X di Solo. Rencana ini merinci sifat, makan, menginap, saat, jam spesifik, dan luas, di kota mana, dari setiap aktivitas. Memutakhirkan rencana secara dinamis, SA300, Par 10 sedih. Saat di Cirebon, tim menerima informasi, bukti audit baru, bahwa ada perbaikan jembatan di jalur Pantura setelah Semarang yang menyebabkan kemacetan total. Tim tidak bisa mengabaikan informasi ini dan tetap pada rencana awal.
Mereka harus memodifikasi strategi dan rencana. Keputusan, mengubah rute menjadi lewat jalur Pansela. Ini berarti tujuan strategis untuk kuliner di Semarang harus dikorbankan, tetapi tujuan utama, tiba di Bali, tetap dapat dicapai. Perubahan ini dan alasannya, menghindari macet parah, dicatat dan dikomunikasikan ke semua penumpang. Ini menunjukkan perencanaan yang responsif dan efektif.